Sebelum kita lanjut lebih dalam, sebenarnya instrumen pasar modal itu apa sih? Jadi, pasar modal itu ibarat tempat pertemuan antara pihak yang punya dana dan yang butuh dana. Nah, kalau instrumen pasar modal itu adalah alat yang digunakan di dalam pasar modal untuk membantu perusahaan atau pemerintahan menghimpun dana dari investor. Beberapa instrumen ini berpotensi memberi imbal hasil bagi investor, dan diantaranya adalah saham, obligasi, reksadana, dan masih banyak lagi. Tetapi, semuanya mempunyai resiko masing-masing. Ada yang rendah dan ada juga yang tinggi. Oke, yang pertama mari kita mulai dengan saham. Saham adalah surat kepemilikan yang mewakili bagian dari suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Ada dua jenis saham utama, yaitu ada saham biasa. Pemilik saham ini memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan berpotensi mendapatkan dividen. Lalu, yang kedua itu ada saham preferred, memiliki prioritas dalam pembagian dividen, tapi biasanya tanpa hak suara. Instrumen berikutnya yang kedua adalah obligasi. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Saat membeli obligasi, Anda sebagai investor meminjamkan dana kepada penerbit obligasi, dan sebagai imbalannya Anda akan menerima pembayaran bunga secara berkala hingga jatuh tempo. Contoh obligasi adalah yang pertama, obligasi pemerintah seperti surat utang negara atau SUN di Indonesia yang relatif aman karena dijamin oleh negara. Lalu yang kedua ada obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan untuk keperluan pembayaran dana, umumnya memberikan imbal hasil lebih tinggi. Obligasi cocok bagi investor yang mencari pendapatan stabil dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Selanjutnya yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi. Dana ini diinvestasikan dalam bentuk aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama reksadana pasar uang, berisiko rendah, cocok untuk jangka pendek. Yang kedua reksadana pendapatan. Sebagian besar dana ditempatkan pada obligasi, cocok untuk investor yang ingin hasil stabil. Lalu yang ketiga ada reksadana saham. Berinvestasi di saham memiliki potensi imbal hasil tinggi tetapi resikonya juga besar. Reksadana ini cocok bagi investor yang ingin diversifikasi investasi tanpa harus melakukan pengelolaan. Lalu selanjutnya ada instrumen derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain, seperti saham atau komoditas. Derivatif digunakan untuk hedging atau spekulasi. Contohnya, yang pertama ada opsi, memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu. Yang kedua ada kontrak berjangka, kesepakatan untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Yang selanjutnya ada waran, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu. Instrumen derivatif lebih kompleks dan umumnya digunakan oleh investasi yang sudah berpengalaman. Dan instrumen berikutnya adalah ETF atau Exchange Traded Fund. ETF adalah dana investasi yang diperdagangkan di bursa. Mirip dengan saham tetapi berisi kumpulan aset seperti saham, obligasi, atau komoditas. ETF memberikan kesempatan bagi investor untuk memiliki portofolio yang terderifikasi dengan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas lebih tinggi karena bisa dibeli dan dijual kapan saja di pasar.
Lalu instrumen lainnya adalah surat berharga negara atau SBN, seperti obligasi retail Indonesia atau ORI atau suku retail. SBN ini diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat luas dan memberikan bunga yang kompetitif. Instrumen ini cocok bagi investor yang ingin mendapatkan pendapatan tetap dan aman karena dijamin oleh pemerintah. Jadi, itulah beberapa instrumen pasar modal utama, mulai dari saham, obligasi, reksadana, derivatif, ETF, hingga SBN. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan potensi imbal hasil yang berbeda. Pemilihan instrumen yang tepat bergantung pada tujuan, jangka waktu, dan toleransi risiko Anda sebagai investor. Baiklah, setelah penjelasan mengenai instrumen pasar modal, kami sekelompok di sini ingin berbagi pilihan investasi kami. Setelah banyak diskusi dan riset, kami sepakat untuk memilih investasi melalui reksadana saham. Setiap dari kita memilih jenis reksadana yang berbeda dan akan menjelaskan kenapa jenis itu cocok untuk kita. Kalau saya memilih reksadana saham blue chip. Jadi, reksadana ini investasi pada saham-saham perusahaan besar dan sudah mapan. Biasanya, perusahaan yang terkenal dan punya kinerja keuangan stabil. Misalnya, perusahaan di sektor perbankan, energi, atau telekomunikasi yang sudah lama dan sudah teruji menghadapi berbagai kondisi ekonomi. Alasan saya pilih ini karena saham blue chip dianggap lebih aman di antara saham-saham lainnya. Perusahaan-perusahaan ini cenderung memiliki reputasi yang baik, manajemen yang kuat, dan seringkali juga membagikan dividen rutin. Jadi, meskipun investasi saham memang fluktuatif, reksadana blue chip punya risiko yang lebih terkendali. Keuntungan lain adalah reksadana ini cocok untuk pemula yang ingin masuk ke saham, tapi dengan stabilitas lebih. Memang hasilnya mungkin tidak sebesar saham-saham kecil yang berpotensi naik pesat, tapi risiko di sini lebih kecil. Untuk yang orientasinya jangka panjang dan ingin investasi dengan pertumbuhan stabil, reksadana saham blue chip bisa jadi pilihan bagus. Perencanaan kedepannya, saya mau mulai investasi reksadana saham blue chip ini di PT Schroder Investment Management Indonesia. Saya bakal mulai dengan modal awal sekitar 50.000 atau 100.000. Setelah itu saya bakal investasikan rutin setiap bulan. Misalnya tambah 50.000 atau 100.000 lagi. Dengan cara ini saya bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih stabil, meskipun harga saham naik turun. Setiap 6 bulan atau setahun sekali, saya bakal cek kinerja investasi saya. Kalau hasilnya sudah sesuai dengan target dan bagus, saya bakal lanjutkan. Tapi kalau hasilnya kurang sesuai, saya bakal pertimbangkan untuk sesuaikan produk reksadananya. Intinya, saya bakal fokus untuk tujuan jangka panjang seperti dana pendidikan atau pensiun, dan konsisten saja dengan investasinya. Dengan investasi yang rutin dan konsisten, saya juga bisa menikmati efek compounding yang bikin hasil investasi saya nambah seiring waktu. Jadi makin lama makin besar. Kalau saya pilihannya adalah reksadana saham syariah. Alasannya, reksadana syariah ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Karena di dalamnya tidak ada saham dari perusahaan yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti sektor alkohol, rokok, atau yang mengandung riba. Reksadana saham syariah juga diatur oleh Dewan Syariah Nasional, jadi semua instrumennya harus sesuai syariah. Selain itu, manajer investasi yang mengelola reksadana syariah ini memilih saham dari perusahaan yang juga dianggap stabil dan sehat secara finansial, seperti sektor energi terbarukan, teknologi, atau kesehatan. Selain sesuai syariah, reksadana ini juga punya keuntungan tambahan karena biasanya hanya mengandung saham dari perusahaan yang resiko bisnisnya relatif rendah. Jadi, selain aman bagi investor syariah, reksadana ini juga cukup stabil dan bisa menjadi pilihan investasi jangka panjang. Menariknya lagi, reksadana syariah sekarang lebih mudah diakses karena banyak platform investasi yang menyediakannya. Perencanaan kedepannya, saya mau mulai investasi reksadana saham syariah. Saya bakal pilih produk dari PT Manulife Asset Management Indonesia, yaitu Manulife Syariah.
Saya bakal mulai dengan modal awal sekitar Rp50.000 atau Rp100.000. Terus saya bakal investasi lagi secara rutin, misalnya Rp50.000 atau Rp100.000. Dengan cara ini saya bisa beli saham-saham yang sudah memenuhi kriteria syariah, dan meskipun harga saham bisa naik turun tiap bulan, saya bisa beli di harga rata-rata yang lebih stabil. Setiap 6 bulan atau setahun sekali, saya bakal cek gimana kinerja investasi saya. Kalau udah sesuai target dan hasilnya oke, saya jalankan. Tapi kalau ternyata hasilnya enggak sesuai harapan saya, bisa dipertimbangkan untuk ganti produk reksadana. Jelas saya fokus ke Jun. Dengan ini saya juga bisa ngerasain efek compounding, yaitu hasil investasi yang berkembang. Sementara saya pilih reksadana saham dividen. Kenapa? Karena reksadana ini fokus pada saham-saham yang rutin membagikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi, selain mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, ada juga penghasilan tambahan dari dividen yang dibagikan secara rutin. Ini cocok buat orang-orang yang ingin pendapatan pasif, terutama untuk kebutuhan jangka pendek hingga menengah. Biasanya, saham-saham yang rutin membagikan dividen adalah perusahaan besar dan sudah stabil. Jadi, risiko fluktuasinya tidak sebesar saham pertumbuhan yang lebih volatil. Selain itu, reksadana dividen ini bisa jadi pilihan baik buat yang menginginkan keseimbangan antara pertumbuhan modal dan penghasilan. Misalnya, kalau perusahaan dalam reksadana ini untung besar, bukan hanya harga sahamnya yang naik, tapi dividennya juga bisa meningkat. Jadi, bisa dibilang ini investasi dua arah, dapat kenaikan harga dan dapat dividen. Perencanaan kedepannya, saya mau mulai investasi reksadana saham dividen. Saya bakal pilih berinvestasi dari PT Batavia Prosperindo Asset Management, yaitu Batavia Dana Saham Dividen Nusantara. Saya bakal mulai dengan modal awal sekitar Rp50.000 atau Rp100.000. Dengan kemudian tiap bulan saya bakal rutin investasi lagi. Misalnya tambah 50 atau 100.000. Dengan cara ini saya bisa mendapatkan saham yang memberikan dividen secara konsisten yang nantinya bisa digunakan untuk reinvestasi atau tambahan penghasilan. Setiap 6 bulan atau setahun sekali, saya bakal cek hasil investasinya. Kalau performnya bagus dan dividen stabil, saya lanjutin dengan reinvestasi dividen. Efek compounding bakal bikin investasi saya makin besar seiring waktu. Keuntungan reksadana saham blue chip. Yang pertama, stabilitas. Reksadana saham blue chip diisi oleh saham perusahaan besar dan mapan yang cenderung stabil meskipun pasar sedang turun. Ini memberikan perlindungan lebih dibandingkan jenis saham lainnya. Yang kedua, pertumbuhan jangka panjang. Saham blue chip berpotensi untuk terus bertumbuh meskipun tidak secepat saham lainnya, sehingga cocok untuk investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga, dividen. Banyak perusahaan blue chip rutin membagikan dividen. Mereka berikan penghasilan tambahan bagi investor. Keuntungan reksadana saham syariah. Yang pertama yaitu sesuai prinsip syariah. Reksadana ini memastikan semua investasinya sesuai dengan prinsip Islam, sehingga cocok bagi yang ingin menghindari investasi di sektor yang tidak halal. Yang kedua yaitu relatif aman. Perusahaan yang terpilih dalam reksadana syariah cenderung yang stabil dan bebas dari resiko tinggi, lagi resikonya relatif lebih rendah. Yang ketiga yaitu potensi pertumbuhan baik. Reksadana syariah memiliki portofolio yang sehat dan berpotensi bertumbuh sering dengan pasar saham selagi dengan berkembangnya sektor yang etis dan berkelanjutan.
keuntungan reksadana saham dividen. Yang pertama, pendapatan dividen rutin. Reksadana dana ini berinvestasi di saham-saham yang rutin, membagikan dividen sehingga memberikan arus kas atau penghasilan pas bagi investor. Yang kedua, stabilitas dari perusahaan mapan. Karena fokus pada saham yang membayar dividen, biasanya saham dalam portofolio adalah perusahaan besar dan stabil, sehingga risiko lebih rendah. Yang ketiga, dua sumber pendapatan. Investor bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham serta dividen, memberikan potensi keuntungan ganda. Langkah-langkah investasi dengan reksadana saham blue chip. Yang pertama, pilih platform investasi. Gunakan platform investasi terpercaya, baik itu aplikasi, bank, atau perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana. Pastikan platform tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu yang kedua, cari reksadana yang fokus pada blue chip. Lihat produk reksadana saham yang mencantumkan blue chip atau perusahaan besar dalam strategi investasinya. Produk ini biasanya mencantumkan daftar portofolio yang dominan bersih saham-saham blue chip. Lalu yang ketiga, lakukan analisis produk. Baca prospektus reksadana dan pelajari strategi manajer investasinya. Cek juga historis kinerja reksadana tersebut dalam jangka panjang. Lalu yang keempat, mulai investasi bertahap. Lakukan investasi rutin secara bertahap, misalnya setiap bulan untuk membangun portofolio secara konsisten, atau dikenal dengan metode dollar cost averaging. Lalu yang kelima, pantau kinerja. Cek perkembangan investasimu secara berkala atau misalnya setiap 3 atau 6 bulan. Namun, hindari sering menjual atau membeli untuk menjaga konsistensi pertumbuhan. Langkah-langkah investasi dengan reksadana saham syariah. Yang pertama yaitu pilih platform yang menyediakan reksadana syariah, yaitu cari platform atau bank yang menawarkan produk reksadana syariah atau gunakan aplikasi khusus investasi syariah yang juga diawasi oleh OJK. Yang kedua yaitu pastikan produk sesuai syariah, yaitu pilih produk yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Produk ini biasanya mencantumkan sertifikat atau label syariah. Yang ketiga yaitu baca prospektus, yaitu cek prospektus untuk memahami perusahaan yang ada dalam portofolionya, terutama di sektor-sektor yang sesuai prinsip syariah seperti teknologi, energi bersih, atau kesehatan. Yang keempat, mulai dengan nominal kecil. Reksadana syariah biasanya tersedia dengan investasi awal yang terjangkau, mulai dengan nominal kecil dan tingkatan bertahap sesuai kemampuan keuangan. Yang kelima yaitu konsisten dan jangka panjang. Reksadana syariah cocok untuk investasi jangka panjang, jadi lakukan investasi rutin untuk hasil yang maksimal. Bisa digunakan fitur auto debit jika tersedia di platform. Yang keenam yaitu diversifikasi dengan instrumen syariah lain. Jika memungkinkan, gabungkan dengan instrumen syariah lainnya seperti sukuk untuk menjaga portofolio tetap sesuai syariah. Langkah-langkah investasi dengan reksadana saham dividen. Yang pertama, pilih platform yang menyediakan reksadana saham dividen. Platform atau aplikasi investasi reksadana biasanya menawarkan opsi reksadana saham yang fokus pada dividen. Pilih yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, ada cari reksadana dengan fokus dividen. Lihat prospektur reksadana saham yang mencantumkan dividen atau pendapatan reguler dalam strateginya. Periksa apakah produk tersebut fokus pada perusahaan yang rutin membagikan dividen. Lalu yang ketiga, ada analisis
kinerja dividen. Periksa historis dividen yang telah dibayarkan dalam beberapa tahun terakhir untuk memastikan konsistensi pembagian dividen. Investasi rutin. Untuk hasil maksimal, lakukan investasi rutin dengan nominal sesuai anggaran. Metode dollar cost averaging bisa diterapkan agar nilai investasi stabil. Lalu, reinvestasikan dividen. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan portofolio, pilih opsi reinvestasi dividen jika platform mendukung, sehingga dividen langsung diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan lebih cepat. Lalu, yang keenam, pantau dan evaluasi penggunaan dividen. Setelah beberapa tahun, kamu bisa mengevaluasi untuk mulai menarik dividen sebagai penghasilan tambahan atau tetap mereinvestasikannya. Lalu kesimpulannya adalah reksadana saham blue chip adalah pilihan ideal bagi investor yang menginginkan pertumbuhan stabil jangka panjang dengan risiko yang lebih terkendali. Berinvestasi di perusahaan besar dan mapan membuat reksadana ini relatif aman dibanding jenis saham lainnya. Cocok untuk pemula yang ingin berinvestasi dengan risiko lebih kecil namun tetap mendapatkan potensi keuntungan dari pasar saham. Dengan strategi buy and hold, reksadana blue chip bisa menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kesimpulan reksadana saham syariah. Reksadana saham syariah menawarkan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, menghindari sektor non-halal dan fokus pada perusahaan yang stabil. Cocok bagi investor yang menggunakan nilai syariah dan keamanan investasi. Dengan pertumbuhan jangka panjang yang cukup baik, reksadana ini adalah pilihan tepat untuk mereka yang ingin tetap berpegang pada nilai-nilai syariah sambil menikmati hasil investasi reksadana. Ini juga memberikan opsi diversifikasi yang etis dan stabil bagi portofolio investasi. Kesimpulan reksadana saham dividen. Reksadana saham dividen adalah pilihan yang baik untuk investor yang mencari penghasilan pasif melalui pembagian dividen secara berkala. Selain potensi keuntungan dari kenaikan harga saham, ini sangat cocok untuk mereka yang menginginkan keseimbangan antara pertumbuhan modal dan penghasilan rutin, seperti investor yang berorientasi jangka menengah. Dengan reinvestasi dividen, investor bisa memaksimalkan pertumbuhan portofolio melalui efek compounding, menjadikan solusi investasi yang menguntungkan di dua arah.